Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani aktivitas kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 109 ayat 26. Dalam bahasa Batak Angkole dikatakan, Urupi mau ale Tuhan de Batakku, palua mau hombar tu holong neroham. Dalam bahasa Indonesia, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Anda dihadapkan dengan persoalan yang begitu berat, atau dihadapkan dengan sebuah tantangan yang membuat Anda merasa sesak dalam kehidupanmu, apa yang kau lakukan? Ada orang tinggal di dalam frustasi untuk memikirkan hal yang terjadi bagi dia. Ada juga orang yang menghindar dari keadaan dan dia menjadi lari mencari hal-hal yang lain dari persoalan yang ada, sehingga mungkin akan bertambah persoalan. Ada juga yang menggunakan kekuatannya, pikirannya, kemampuannya, dan hal-hal yang ada di dalam dirinya untuk menyelesaikan persoalannya. Hal ini sering terjadi bagi kehidupan setiap orang. Namun, pemazmur mengatakan, di dalam persoalan, dalam pergumulan, dan dalam keadaan yang begitu menyesakkan bagi dia, dia mengatakan, tolonglah aku ya Tuhan. Artinya pemazmur menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Pertolongan yang dia dapatkan adalah dari Tuhan. Artinya, dia menginginkan bahwa Tuhanlah yang menolongnya, karena dia sadar tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan, kekuatan terbesar kehidupan kita berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, pertolongan kita adalah pertolongan di dalam Tuhan. Kita menjadi mendapat jalan keluar ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dia menyadari oleh karena kekuatannya, oleh karena kemampuannya, oleh karena apa yang dia perbuat, tidak akan mungkin bisa menjadi melepaskan dia daripada persoalan. Tidak akan mungkin Tuhan mau campur tangan dalam kehidupannya. Namun, segalanya bisa terjadi semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa melihat latar belakang dan keadaan kita. Tuhan memberikan pertolongannya bagi kita, bukan oleh karena keadaan kita, namun oleh karena kasih dan setia Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun kehidupan kita. Persoalan apapun yang engkau hadapi, dan ketika engkau dihadapkan dengan sebuah situasi yang begitu berat, ingatlah ada penolongmu, yaitu Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak bisa lepas oleh karena kemampuan kita, namun oleh karena kasih setia Tuhan, kita akan bisa keluar dari persoalan dan pergumulan kita. Firman yang begitu indah menuntun dan menguatkan kita untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan dan memohon pertolongan kepada apa yang kita percayai, yaitu Tuhan, sumber daripada pertolongan kita. Oleh karena itu, saudara, biarlah engkau hidup dengan bersandar kepada kasih setia Tuhan. Biarlah engkau hidup dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, semangat baru bagi kehidupanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami menyadari ketika kami mengandalkan diri kami, tidak akan terlepas dari persoalan. Namun ketika kami mengandalkan kasih setia Tuhan, kami akan hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi menuntun hidup kami.
Terima kasih Bapa, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.